Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angelita Sekar, Venantius Kevin, dan Faikotul Jannah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada produk pangan fermentasi yaitu sosis. Hal yang ingin kami presentasikan yaitu diantaranya ada deskripsi apa itu produk sosis sendiri dan sejarahnya, kemudian ada tahap proses produksi sosis, dan yang terakhir ada quality control pada produk sosis. Slide pertama yaitu deskripsi. Sausage atau sosis merupakan produk makanan yang berasal dari daging hewan yang dicincang dengan berbagai macam bumbu dan bahan tambahan yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkusan atau casing untuk diawetkan. Sausage sendiri diambil dari bahasa Latin salsus, yang berarti salted atau disimpan dengan cara pengasinan atau digarami, atau juga berasal dari kata salsiccia yang berarti sesuatu yang digarami. Selanjutnya yaitu ada sejarah singkat dari sosis. Jadi dahulu itu sebelum adanya mesin pendingin untuk penyimpanan daging, pembuatan sosis merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah ini. Pembuatan sosis sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno dan suku Indian. Makanan dan cara penyimpanan ini dipopulerkan pada zaman Yunani kuno. Klasifikasi. Metode klasifikasi untuk sosis berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sosis mentah atau raw dan sosis olahan panas atau heat process sausage. Yang pertama, sosis mentah atau raw sausage. Sosis mentah dibuat dengan daging yang masih mentah dan tetap disimpan dalam wujud mentah, tidak dimasak. Mereka disimpan dengan fermentasi asam laktat. Sosis mentah kemudian dibagi lagi menjadi fresh dan fermented sausage. Fresh sausage dibuat dari daging segar yang biasanya tidak diawetkan, tidak diasap, ataupun difermentasi. Harus selalu direfrigerasi dan dimasak sebelum dimakan. Contoh dari fresh sausage yang pertama ada fresh pork sausage yang terbuat dari daging babi. Yang kedua yaitu ada fresh chorizo yang dibuat juga dari daging babi. Yang kedua ada fermented sausage. Maksudnya fermented di sini itu sosis ini tidak dibuat dari bahan yang terfermentasi, tetapi saat pembuatan sosisnya baru difermentasi. Fermented sausage dibuat dari daging yang diawetkan, tidak difermentasi dan terkadang asap, namun tidak diproses menggunakan panas. Fermented sausage memiliki rasa tajam yang khas, dikarenakan hasil fermentasi dari asam laktat. Contoh dari sosis fermentasi yaitu yang pertama ada salami yang terbuat dari daging babi, dan kemudian ada pepperoni yang terbuat dari daging sapi ataupun daging babi ataupun yang kedua yaitu ada sosis olahan panas atau heat process sausage. Sosis ini mengalami proses pemanasan seperti dimasak, diasap, dan sudah matang sebelum disimpan. Sosis ini dibagi menjadi uncooked smoked sausage, cooked smoked sausage, dan cooked sausage. Yang pertama ada uncooked sausage. Biasanya diawetkan, bukan berasal dari produk fermentasi. Umur simpan bertambah dengan cara dipanaskan, dikarenakan reduksi parsial dari kandungan lembab. Biasanya dimasak hingga benar-benar matang sebelum disajikan. Contoh uncooked sausage yang pertama ada kielbasas. Kielbasas ini terbuat dari daging apapun, bisa sapi, bisa juga ayam, dan daging-daging yang lainnya. Yang kedua ada juga metwurst. Metwurst ini terbuat dari daging babi giling yang dicampur dengan bawang putih. Yang kedua ada cooked smoked sausage. Dapat diawetkan maupun tidak. Diproses menggunakan panas dan seringkali diasapi. Sebagai makanan siap saji, sosis matang biasanya disajikan dingin, langsung,
atau disimpan dahulu di pendingin. Contoh dari cooked smoked sausage yang pertama ada Berliner, yaitu yang berasal dari daging babi yang ditambah dengan rempah-rempah. Yang kedua ada Frankfurter, yaitu ciri khasnya adalah daging babi yang dimasukkan ke dalam usus dari domba. Yang terakhir yaitu cooked sausage, adalah proses produk siap saji, dibuat dari bahan yang sudah matang. Bahkan pada proses pemasukan daging tidak ditambahi proses pengasapan. Contoh dari cooked sausage yang pertama yang paling terkenal yaitu blood sausage. Ini terbuat dari segala jenis darah binatang. Nah, yang kedua yaitu ada liverwurst yang berasal dari hati dari babi atau sapi. Nah, untuk liverwurst ini dapat dilihat pada gambar teksturnya tuh lembek gitu, jadi biasanya dioles ke roti ataupun makanan lainnya. Bagaimana proses pembuatan sosis? Tahap pertama yaitu persiapan bahan dan bumbu. Bahan dan bumbu yang perlu disiapkan yaitu telur, tepung tapioka, garam, bawang putih, penyedap rasa, saltpeter, nitrat atau nitrat, dan emulsifier. Produk terbaik atau sosis yang terbaik akan dihasilkan jika digunakan bahan-bahan terbaik juga. Tahap kedua yaitu penggilingan daging atau meat grinding. Alat yang digunakan yaitu penggiling daging atau meat grinder atau meat mincer. Tujuannya yaitu memperkecil ukuran daging sehingga mudah dicampur dengan bahan lain. Dalam skala industri, mesin penggiling dilakukan dengan cara daging dimasukkan dan kemudian biasanya ditambahkan oleh serpian es untuk mengurangi panas. Fungsional protein daging akan rusak atau protein terdenaturasi jika terlalu panas. Kemudian daging keluar. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pencampuran daging dan bumbu-bumbu atau mixing. Alat yang digunakan yaitu mixer. Dapat dilihat pada gambar, merupakan mixer skala industri dengan motor listrik. Tujuannya untuk mencampur bumbu-bumbu dan daging cincang secara merata. Tahap keempat yaitu proses emulsifikasi. Alat yang digunakan yaitu silent cutter. Pada proses ini juga ditambah serpian es untuk mengurangi efek panas. Terjadinya emulsi yang stabil sangat ditentukan oleh sifat fungsional protein daging sebagai pengemulsi atau emulsifier. Selain daging, sumber pengemulsi lain adalah telur dan juga emulsifier berupa konsentrat protein. Dapat dilihat pada gambar bentuk pisau atau blade yang ada di dalam silent cutter. Tahapan yang kelima yaitu pengisian adonan ke dalam selongsong. Alat yang digunakan yaitu sausage stuffer. Proses ini dinamakan stuffing atau casing. Selongsong sosis atau casing atau skin terbuat dari bahan alami yaitu usus hewan dan juga dapat terbuat dari bahan artifisial yaitu bahan buatan pabrik seperti selulosa, kolagen, atau plastik. Setelah selongsong terisi adonan, maka langsung dilakukan pengikatan sesuai dengan ukuran sosis yang dikehendaki. Pengikatan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Contoh ikatan pada sosis dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu antara sosis satu dengan sosis lainnya terhubung dan pada gambar selanjutnya yaitu terpisah. Tahapan yang keenam yaitu pemasakan. Pemasakan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perebusan. Cara ini dilakukan dengan cara sosis yang sudah dimasukkan ke dalam selongsong tadi dimasukkan ke dalam air panas. Dan cara yang kedua yaitu pengasapan. Alat yang digunakan dalam pengasapan yaitu ruang asap atau smoke house. Dalam smoke house terdapat dua bagian. Bagian bawah yaitu pada gambar yaitu bagian A merupakan bagian sumber asap. Sumber asap berupa kayu atau sekam atau serbuk gergajian yang dibakar. Dan bagian yang kedua yaitu bagian B merupakan rak tempat menggantung sosis. Tujuan dari pemasakan yaitu memasak, mengawetkan, meningkatkan cita rasa atau flavor, rasa atau taste, dan aroma. Tahapan yang ketujuh yaitu pengeluaran dari selongsong atau peeling. Tidak semua sosis dikeluarkan dari selongsong atau skin. Sosis yang telah dikupas perlu dikemas lagi. Beberapa jenis sosis menggunakan selongsong yang edible, yang artinya bisa dimakan isi dan selongsongnya.
Tahapan yang ke-8 yaitu pengemasan atau packing. Sosis yang telah dikupas dimasukkan ke dalam kemasan plastik. Biasanya dalam satu kemasan plastik berisi 3, 6, atau 10. Pengemasan dilakukan dengan mesin pengempak vakum. Berikut merupakan diagram alir pembuatan sosis. Bumbu dan daging giling dicampur, kemudian diemulsifikasi dan menjadi adonan. Adonan dimasukkan ke dalam selongsong atau casing, kemudian pengisian ke dalam selongsong. Selanjutnya dilakukan pengasapan. Setelah dilakukan pengasapan, sosis masak, lalu dilakukan pengelupasan selongsong, dan yang terakhir pengepakan. Jika teman-teman masih bingung mengenai proses pembuatan sosis, dapat dilihat pada video yaitu menurut Gourmet Sausage Production.
Selanjutnya ada quality control. Yang pertama ada quality control of raw material pada bahan baku yaitu daging. Pada penerimaan bahan baku, daging harus diperiksa kesegaran, aroma, tekstur, warna, konsistensi, dan harus bersih dari kotoran. Kemudian, tahap penimbangan dilakukan untuk menentukan berat emulsi dan bahan penunjang lain yang ditambahkan, sehingga akan mendukung proses produksi. Untuk tahap pelayuan, dilakukan untuk mengempukkan daging sehingga mempunyai kemampuan tinggi dalam mengikat air saat pembentukan emulsi. Dan pada tahap pemotongan, dilakukan untuk mempermudah proses penggilingan daging. Tahap selanjutnya untuk quality control of material pada bahan utama yaitu penggilingan. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh ukuran daging yang sama dan mempermudah dalam pencampuran dengan bahan lain. Kemudian ada tahap pelembutan dan pengadukan. Pada tahapan ini, waktu dan suhu sangat berpengaruh. Apabila waktu tidak sesuai akan mengakibatkan peningkatan luas permukaan lemak sehingga fase air protein tidak dapat mengikat lemak pada emulsi. Kemudian apabila suhu tidak sesuai akan menyebabkan emulsi pecah. Selanjutnya ada quality control of raw material pada bahan pendukung. Hal yang harus dijaga untuk menjaga kualitas dari bahan pendukung yang pertama dengan mengecek tanggal kadaluarsa dan memastikan tempat penyimpanan sesuai dengan standar, seperti bersih, di suhu ruang, ditumpuk secara teratur dan terapi, dan tidak bersentuhan dengan lantai atau dinding. Kemudian, selanjutnya quality control of raw material pada pembungkus. Pembungkus ini bisa berupa plastik dan label. Dengan melakukan penyimpanan di dalam suhu ruang, dengan lantai keramik dan ventilasi yang cukup untuk menghindari kelembapan, dan juga harus dipastikan ada dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, quality control of processing condition. Hal yang harus diperhatikan dalam proses produksi untuk menjaga kualitas dan mutu yaitu yang pertama, peralatan produksi. Peralatan produksi harus berbahan dasar stainless steel, dicuci sebelum dan setelah digunakan, dan dilakukan setting mesin supaya mendapatkan hasil yang sama tiap produksi. Yang kedua yaitu proses produksi. Dilakukan pemeriksaan ketersediaan bahan baku terlebih dahulu sebelum melakukan proses produksi. Kemudian tahap pengadukan dengan penambahan es pada proses produksi dilakukan supaya suhu adonan tidak naik ketika ditambahkan dengan bumbu lainnya karena adanya pindah panas. Selain itu juga untuk mengontrol kandungan lemak pada daging berada dalam jumlah yang cukup. Kemudian tahap pengisian. Hal ini harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi tekstur dari sosis. Tahap pengikatan juga harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi pada panjang dan berat sosis. Dan juga penyimpanan. Penyimpanan harus dalam kondisi dingin untuk menjaga konsistensi dari sosis. Yang terakhir yaitu quality control of final product. Hal yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas dan mutu dari produk sosis diantaranya yaitu melakukan cara inspeksi seperti uji organoleptik, memilih sosis yang layak dijual sesuai standar yang ditetapkan perusahaan, memeriksa berat, kualitas fisik produk seperti bau dan warna, kemudian memeriksa kemasan, kualitas bakteriologis, tanggal kadaluarsa produk. Selain itu, memeriksa adanya kebocoran pada kemasan dan memeriksa tempat penyimpanan produk sosis. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.